Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku dan juga segenap wali murid di rumah yang kami hormati. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam program Kaidah Kajian Indah ST Irada, di mana dalam kajian ini kita belajar bersama-sama, kita saling mengingatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan, karena itu adalah perintah dari Allah dan juga perintah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku dan juga segenap wali murid yang kami hormati, pada sore hari ini pada tanggal 25 November tahun 2022 kita sedang merayakan hari yang sedang viral ya. Jadi pada hari ini kita merayakan Hari Guru Nasional, di mana di seluruh Indonesia semua murid-murid mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada guru-guru mereka. Nah anak-anakku, sebenarnya seorang guru adalah sentral dari sebuah keilmuan, di mana setiap manusia ketika mereka mencari ilmu, pasti mereka membutuhkan seorang guru. Dan mengapa kita harus berterima kasih kepada guru? Mengapa kita harus bersyukur memiliki guru? Karena anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan sebelumnya dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Mudhar bahwasanya ada 6 syarat bagi seorang pencari ilmu. Di mana 6 syarat ini terdapat dalam syair yang sangat terkenal, yaitu ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jmu'iha bibayanin dzakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Syarat yang kelima dari seorang pencari ilmu adalah irsyadu ustadzin. Apa itu irsyadu ustadzin, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah? Irsyadu ustadzin adalah kita butuh bimbingan seorang guru. Nah, di sini tentu kita semua, tidak hanya anak-anak, bahkan mungkin wali murid yang ada di rumah pasti dulu juga pernah bersekolah dan pasti memiliki seorang guru. Nah sekarang bagaimana posisi kita sebagai seorang murid? Bahkan Ustadz sendiri, meskipun Ustadz sekarang adalah seorang guru, dulu Ustadz juga pernah belajar seperti kalian. Bahkan sekarang juga Ustadz masih belajar, dan Ustadz masih memiliki guru-guru yang harus dihormati oleh Ustadz. Anak-anak juga demikian. Anak-anak tentu harus hormat, anak-anak harus sopan kepada guru-gurunya. Mengapa Ustadz? Karena guru inilah yang mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu. Dan dari guru pula pada akhirnya kita tahu mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Pasti seperti itu. Anak-anakku ketika dulu masih belum bersekolah, belum tahu apa itu huruf A, huruf B, huruf C, belum tahu tentang penjumlahan, belum tahu tentang pengurangan dan lain sebagainya. Kemudian ketika sudah masuk ke dalam TK atau ke dalam SD dan lain sebagainya, kita diajari untuk berhitung, kita diajari dengan membaca dan lain sebagainya. Dan ini kita bisa membaca, kita bisa berhitung, kita bisa menulis, ini karena bimbingan seorang guru. Jadi guru adalah pahlawan dalam kehidupan kita. Andai kata kita tidak memiliki guru, tentu kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Maka dari itu anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita harus sangat berterima kasih kepada guru, kita harus hormat kepada guru, kita harus sopan kepada guru. Karena anak-anakku, kelak ketika kita sukses, ketika kita sudah dewasa, kemudian kita sudah bekerja, kita bisa menjadi dokter, kita bisa menjadi polisi, kita bisa menjadi pilot, kita bisa menjadi apa yang menjadi cita-cita kita, ini semua karena bimbingan seorang guru. Bahkan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, menurut para ulama, orang tua itu jenisnya ada 3. Jadi ada 3 macam orang tua. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan diri kita. Ini adalah ayah dan juga ibu. Ini orang tua pertama.
Kemudian orang tua yang kedua bagi kita adalah orang yang menikahkan kita dengan putrinya. Ini berarti nanti adalah mertua kita. Ketika kita kelak sudah menikah, maka ayah dari atau ayah ibu dari istri atau suami kita ini juga orang tua kita. Kemudian Ustadz, orang tua yang ketiga itu siapa Ustadz? Orang tua yang ketiga adalah guru-guru yang mendidik kita. Maka dari itu anak-anak, guru itu sama kedudukannya seperti orang tua kita. Kalau kita harus hormat kepada orang tua kita harus sopan kepada orang tua kita, maka kita juga harus hormat dan sopan kepada guru kita. Karena guru ini yang mendidik kita. Guru ini yang membimbing kita sampai kita bisa sepintar ini, sampai kita bisa sesukses ini. Itu semua karena ada pengaruh dan juga sebab dari guru itu tadi. Nah, anak-anakku, maka tugas kita adalah meskipun kelak ketika kita sudah dewasa, kita sudah tidak berjumpa dengan guru TK kita sudah tidak berjumpa lagi dengan guru SD kita, maka yang harus kita lakukan adalah terus menjalin silaturahim. Kemudian ketika ketemu kita harus menyapa. Kemudian ketika ketemu juga kita harus salim. Karena anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ternyata banyak murid-murid itu ketika mereka sudah dewasa dan mereka bertemu dengan guru TK-nya, bertemu dengan guru SD-nya, mereka lari karena malu. Mengapa mereka harus malu? Padahal itu adalah guru kita. Ada yang bilang itu kan guruku waktu TK. Meskipun itu guru kita waktu TK, tapi jasa guru itu sangat besar. Maka yang perlu Ustadz ingatkan pada kesempatan kali ini adalah jangan pernah melupakan guru. Meskipun besok anak-anak sudah besar, anak-anak sudah sukses, sudah dewasa, sudah berhasil mencapai cita-citanya, jangan pernah melupakan guru. Karena sekali lagi anak-anak bisa sukses seperti itu karena sebuah pengorbanan dan juga perjuangan dari seorang guru. Ada satu kisah anak-anakku. Ini kisahnya adalah tentang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tentu anak-anak tahu ya siapa itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah ulama yang sangat besar sekali dan kita semua kenal. Suatu hari Imam Syafi'i ini sedang berkumpul dengan murid-muridnya. Sedang mengaji bersama murid-muridnya, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang sudah tua sekali, sudah renta sekali dan bajunya compang-camping. Seperti orang gembel. Tapi kemudian ketika Imam Syafi'i ini bertemu dengan orang tua ini, Imam Syafi'i langsung berdiri. Kemudian Imam Syafi'i langsung salim, dicium tangannya orang tua ini tadi yang bajunya compang-camping. Murid-muridnya semuanya heran. Loh, Imam Syafi'i ngapain mencium tangan orang gembel itu? Akhirnya setelah laki-laki tua ini sudah pergi, murid-muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, mengapa engkau salim kepada orang tua tadi? Padahal orang tua tadi itu kan kayak orang gembel. Mengapa engkau tidak salim aja ke ulama? Masih banyak ulama-ulama besar yang harus kamu cium tangannya Imam Syafi'i." Tapi apa jawaban Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berkata, "Wahai murid-muridku, sesungguhnya orang tua tadi pernah mengajari saya satu ilmu. Maka saya harus hormat kepada dia. Dia adalah guru saya meskipun cuma mengajari saya satu ilmu saja." Makanya Imam Syafi'i sangat hormat, sangat sopan kepada laki-laki tua ini, padahal laki-laki tua ini bajunya compang-camping. Nah, anak-anakku, dari kisah ini maka kita tahu bahwasanya guru kita meskipun mengajar sedikit atau mengajar banyak, guru tetaplah guru yang harus kita hormati dan kita harus bersikap sopan. Karena guru adalah orang tua bagi kita. Seperti yang dijelaskan tadi, ada 3 jenis orang tua. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang menikahkan kita, dan yang ketiga adalah orang tua yang mendidik kita atau guru itu tadi. Maka dari itu anak-anak, kelak ketika kalian sudah dewasa, jangan pernah mengatakan itu mantan guruku waktu TK, itu mantan guruku waktu SD, itu mantan guruku waktu SMP, itu mantan guruku waktu SMA. Jangan pernah mengucapkan hal seperti itu anak-anak. Karena seorang guru selamanya pasti akan tetap menjadi guru kita. Maka tidak ada yang namanya bekas guru itu sudah guruku waktu dulu. Tidak boleh seperti itu.
Karena ketika kita mengatakan itu mantan guruku, oh itu guruku waktu TK, sekarang sudah bukan guruku, itu berarti kita sudah bersikap tidak sopan kepada guru kita. Apa yang diajarkan guru kita waktu TK masih melekat sampai sekarang, iya kan? Apa yang diajarkan guru kita waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih ada di dalam pikiran kita. Itu karena berkat jasa guru-guru kita. Maka sekali lagi anak-anak, jangan pernah melupakan jasa guru-guru kalian. Pesan ini juga untuk ustadz. Ustadz juga tidak boleh merupakan guru-guru ustadz yang sudah pernah mengajari ustadz. Makanya ketika ustadz kemarin bertemu dengan guru TK-nya ustadz, ustadz salim. Ustadz tanya kabarnya, gimana kabarnya Bu, sehatkah? Karena itu tetap gurunya ustadz, meskipun itu gurunya ustadz waktu TK, tapi tetap dianggap sama ustadz itu gurunya ustadz. Maka ini adalah pengingat buat anak-anak, pengingat juga buat wali murid dan kita semua. Jangan pernah melupakan guru-guru kita. Guru-guru kita jasanya sangat luar biasa sekali. Kita bisa menjadi sukses seperti sekarang, kita bisa meraih banyak prestasi, banyak lomba seperti sekarang, itu karena bimbingan seorang guru. Jadi anak-anakku, dalam momen Hari Guru Nasional ini, marilah kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita. Karena guru-guru kita lah pada akhirnya kita bisa pintar, kita bisa belajar ilmu, kita bisa bersikap yang baik. Itu semua karena bimbingan dan juga didikan dari seorang guru. Maka dari itu anak-anak, pesan Ustadz yang terakhir seperti yang disampaikan Ustadz, jangan pernah melupakan jasa guru-guru kalian. Ketika ketemu dengan guru TK, tetap harus sopan, tetap harus salim, bertanya kabar, jangan lari. Karena itu adalah guru kalian. Dengan demikian ketika kita sudah bisa bersikap hormat, bersikap sopan kepada guru-guru kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan berkah ilmu kepada kita. Ilmu yang kita dapatkan dari guru kita pasti akan bermanfaat karena sikap sopan kita kepada guru-guru kita. Nah anak-anakku, selamat memperingati Hari Guru Nasional. Berbuat baiklah kepada guru kalian, bersikap sopan kepada guru kalian, dan berterima kasihlah kepada guru kalian. Itu materi kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anakku semua. Dan kita berjumpa pada program Kaidah selanjutnya. Ustaz mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.